Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Kontrakan Angker. Cerita ini saya ambil dari situs Kaskus. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke ceritanya. Namaku Ardi. Umurku baru 10 tahun. Kedua orang tuaku sudah lama bercerai. Aku tidak tahu pasti alasan mereka berpisah. Ibu sudah punya suami lagi, sedangkan ayahku masih setia merawatku. Namun akhir-akhir ini, aku marah kepada ayah lantaran kami mau pindah rumah. Padahal aku sudah nyaman dengan rumah yang sekarang. Aku gak mau ninggalin teman-temanku di perumahan ini. Alasan ayah pindah karena harga sewa rumah ini semakin naik. Ayah gak sanggup buat bayar sewanya. Mau gak mau, aku harus terima kenyataan ini. Berat sekali rasanya meninggalkan rumah ini. Banyak sekali kenanganku bersama ibu di sini. Pagi-pagi sekali ada sebuah truk terparkir di depan rumah. Pasti ayah yang menyewanya untuk mengangkut perabotan ke rumah yang baru. Kami akan pindah ke pinggiran kota, ke rumah kontrakan yang lebih murah. Selepas maghrib, aku dan ayah tiba di rumah kontrakan baru. Rumah itu tampak kusam, seperti tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Di beranda ada 2 kursi yang terbuat dari kayu, juga jendela besar bernuansa Betawi. "Ayah, serius kita mau tinggal di rumah ini?" tanyaku. "Iya nak, rumah ini harga sewanya murah. Kita akan tinggal di sini untuk setahun ke depan," jawab ayah. Aku masuk ke dalam rumah itu untuk melihat-lihat. Ternyata di dalamnya tidak seseram yang kubayangkan. Rumah itu sudah ada yang membersihkan. Satu persatu perabotan kami diangkut. Ayah sibuk mengarahkan para pekerja agar berhati-hati menggotong barang yang mudah pecah. Sementara mereka sedang sibuk, kujelajahi setiap ruangan di rumah ini. Perhatianku terpikat dengan sebuah kamar dekat dapur. Kamar itu, ruangannya seperti sebuah galeri lukisan. Ada banyak lukisan wajah manusia di kamar itu. Sebagian dipajang di dinding, sebagian lagi terletak di lantai. Aku tidak tahu milik siapa semua lukisan itu. Wajah di lukisan pun berbeda-beda. Ada perempuan dan juga lelaki. Tapi dapat kupastikan kalau sosok dalam lukisan itu adalah orang Indonesia semua, sebab mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Setelah puas melihat-lihat lukisan itu, aku hendak kembali ke ayah. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang bersiul. Segera aku menoleh. Kedua mataku menyoroti lukisan-lukisan itu. Aneh sekali, siapa tadi yang bersiul? Karena takut, buru-buru aku lari keluar kamar. Di ruang tamu, ayah masih sibuk menatap perabotan. Aku memberitahunya kalau ada kamar yang penuh dengan lukisan. Dia bilang itu lukisan si pemilik rumah ini dan aku dilarang menyentuhnya. "Tadi ada yang bersiul juga ya," kataku. "Salah dengar kali kamu," jawab ayah sambil sibuk membenarkan posisi lemari. "Aku gak salah dengar ya. Mungkin aja ada burung lewat," jawab ayah seenaknya. "Malam-malam begini mana ada burung ya? Ardi, daripada kamu ngomongin yang enggak-enggak, lebih baik kamu mandi sana." Aku kesal karena ayah tidak menanggapiku dengan serius. Padahal jelas-jelas kudengar ada yang bersiul di kamar itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku pun pergi ke kamar mandi. Air di rumah ini sangat segar. Kuguyurkan ke seluruh tubuhku. Selama mandi, aku masih penasaran dengan kamar yang penuh lukisan itu. Malam pertama tinggal di rumah baru. Aku tidur di kamar yang dekat ruang tamu. Entah kenapa, aku gak bisa tidur. Kunyalakan televisi dan mencari tayangan film Warkop DKI. Biasanya, film komedi itu tayang tengah malam. Dan benar saja, film Warkop DKI favoritku sedang tayang. Sesekali, aku tertawa melihat tingkah Dono yang kocak. Lama-kelamaan, ngantuk pun datang. Aku tertidur pulas. Sedangkan televisi masih dalam keadaan menyala. Tengah malam, tempat tidurku menyembul ke atas, seperti ada yang menendang dari bawah. Setelah kuperiksa, tidak ada apa-apa di kolong ranjang.
Aku lalu turun dari tempat tidur untuk menghampiri ayah. Kamar ayah ada di paling ujung, dekat dengan pintu utama. Jadi aku harus melewati kamar yang penuh dengan lukisan itu untuk sampai ke sana. Langkahku terhenti ketika mendengar suara gemuruh orang yang berbicara di kamar misterius itu. Pelan-pelan aku melangkah mendekati pintu itu dan mengintip dari lubang kunci. Dari lubang kecil itu, kulihat penuh orang-orang asing yang sedang mengobrol satu sama lain. Wajah mereka pucat, bukan hanya wajahnya, tapi tubuhnya juga terkesan seperti orang mati. Salah satu dari mereka menoleh kepadaku. Buru-buru aku lari ke kamar ayah untuk memberitahunya soal ini. "Ayah," teriakku, tapi aku tidak menemukan ayah. Di mana dia? Di atas mejanya, kutemukan secari kertas yang berisi sebuah pesan dari ayah. "Ardi, ayah ada urusan mendadak. Jangan keluar rumah selama ayah pergi. Ayah akan segera kembali." Setelah membaca pesan dari ayah, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Aku menelan ludah sendiri. Keramaian di kamar sebelah masih terdengar jelas. Bergegas kututup pintu kamar dan mengunci diri di dalam. Aku naik ke atas tempat tidur ayah, lalu menutup tubuhku dengan selimut. Tak lama berselang, kudengar suara langkah kaki kerumunan orang di ruang tamu. Mereka masih mengobrol satu sama lain. Siapa orang-orang itu? Wajahku berkeringat, kedua tanganku bergetar karena takut. Semoga mereka tidak menemukanku di kamar ini. Saat aku mencoba untuk tidur kembali, ada yang mengetuk pintu. Aku tidak mau membukakannya sebelum mendengar itu adalah suara ayah. "Ardi, kamu di dalam ya, Nak?" Hatiku lega saat mendengar suara ayah dari luar. "Iya, iya," timpalku. Aku meloncat dari tempat tidur dan langsung membukakan pintu. "Ardi, kamu di dalam ya, Nak?" Setelah pintu itu kubuka, aku tidak melihat ayah, tapi suara ayah masih kudengar. "Ardi, kamu di dalam ya, Nak?" Suara ayah seakan-akan ada di mana-mana. Aku menoleh ke kanan, dan di sana puluhan orang asing menatapku sambil tersenyum. Itu senyum yang aneh. Bibir mereka tersungging sampai ke telinga. Aku menjerit lalu mengunci diri di dalam kamar ayah lagi. Aku tidak bisa tidur. Ini masih jam 1 dini hari. Riuh orang yang sedang mengobrol di ruang tamu benar-benar membuatku takut. Apalagi barusan ada sosok menakutkan yang tersenyum ke arahku. Siapa mereka? Apakah rumah ini ada hantunya? Ayah benar-benar tega ninggalin aku sendirian di rumah ini. Aku sedang mencari cara untuk menghubungi ayah. Aku ingat, dulu ayah pernah bilang kalau dia menyimpan ponsel darurat di lacinya. Dia menyuruhku untuk menghubunginya kalau terjadi apa-apa di rumah. Bergegas ku cari ponsel itu di laci ayah. Di laci yang paling atas tidak ada. Laci kedua juga tidak ada. Dan laci ketiga, tempatnya di samping tumpukan majalah. Akhirnya ponsel itu ketemukan. Untung saja baterainya belum habis. Ku tekan tombol ponsel itu, lalu mencari nomor telepon ayahku. Saat itu juga ada seseorang yang kembali mengetuk pintu kamar. Kali ini ketukannya berjeda dan hanya 3 kali ketukan saja. Tanganku bergetar. Nomor telepon ayah susah sekali ditemukan. Setelah susah payah mencari nomornya, segera aku telepon ayah. Sialnya, nomor telepon itu malah tidak aktif. Aku berdecak kesal, lalu kembali ke tempat tidur. Ponsel itu masih di genggamanku. Sebelum aku bersembunyi di balik selimut, mataku menangkap sebuah surat di bawah pintu. Surat itu berwarna biru dan tampak mencurigakan. Karena penasaran, ku ambil surat itu lalu membacanya. "Aku di bawah, tolong aku." Hanya itu yang tertulis dalam surat. Tidak ada nama pengirimnya di bagian bawah. Siapa malam-malam begini yang minta tolong? Aku juga tidak paham maksudnya. Di bawah, itu di mana? Setauku, rumah ini tidak memiliki ruangan bawah tanah. Sebelum kulipat surat itu, muncullah surat lainnya dari bawah pintu, seperti ada yang menyodorkannya. Segera aku buka surat tersebut, dan lagi-lagi isinya hanya 1 kalimat saja, tanpa ada nama pengirimnya. Pesan itu berbeda dari surat sebelumnya.
Aku ada di ruang bawah tanah. Cepat ke sini. Ayahmu juga ada di sini. Tanpa pikir panjang, kubuka pintu. Orang-orang asing itu sudah menghilang entah kemana. Tapi banyak surat yang tergeletak di lantai. Surat-surat tersusun rapih mengarah ke dapur seperti membuat petunjuk jalan. Dengan penuh penasaran, kuikuti surat-surat itu. Tibalah aku di dapur. Surat itu berhenti di dapur. Dan saat kuinjak lantainya, ada sesuatu yang aneh. Lantainya rapuh, seperti ada ruangan di bawahnya. Kuangkat satu persatu keramik itu, dan tampaklah triplek besar yang seolah menutupi lubang. Triplek itu lumayan berat. Aku sampai berkeringat mengangkatnya. Di bawah triplek itu ternyata ada lubang dan sebuah tangga. Tidak salah lagi, rumah ini memang punya ruangan bawah tanah. Aku ragu antara turun atau tidak. Lalu ponsel berdering. Aku senang karena akhirnya ayah menelponku. Buru-buru ku angkat telepon dari ayah. Setelah berhasil tersambung, aku langsung mencerocos pada ayah. Ayah di mana? Rumah kita ada hantunya ya. Aku takut. Di dapur juga ada ruangan bawah tanah. Ardi, tolong ayah. Ayah ada di ruang bawah tanah. Kamu turun sekarang ke sana ya. Iya ya, ayah jangan khawatir. Ardi turun sekarang juga, kataku dengan napas terengah-engah. Iya turun ya sekarang, ayah tunggu, kata ayah. Telepon ditutup. Aku langsung turun ke lubang itu. Baru 5 tangga kuturuni, dari atas kulihat ada ayah memperhatikanku. Ayah, kataku sambil menengok. Ayah tidak menjawab, dia hanya tersenyum datar. Dan dari belakangnya muncul lagi sosok yang menyerupai ayah. Bukan hanya satu, tapi ada 2 sosok yang muncul. Kini ada 3 orang yang menyerupai ayah. Mereka menatapku. Tatapan itu sekarang terkesan mengerikan. Ayah, kataku. Seketika aku nangis sambil berpegangan erat pada tangga. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Salah satu dari mereka malah menutup kembali lubang itu dengan triplek. Aku menangis sejadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Kini aku sendirian di dalam lubang yang gelap dan lembab. Dengan sekuat tenaga, kudorong triplek yang menutupi lubang. Sayangnya, tenagaku tidak cukup kuat untuk membuka triplek itu. Mungkin saja sosok yang menyerupai ayah menahan tripleknya dari atas agar aku tidak bisa keluar. Tidak ada jalan lain. Aku harus turun ke bawah. Siapa tahu di bawah sana ada jalan keluar. Dengan sangat hati-hati kuturuni satu persatu anak tangga. Lubang ini sangat gelap. Kakiku harus meraba-raba anak tangga agar tidak jatuh. Aku melihat sebuah cahaya. Tidak salah lagi, aku pasti hampir tiba di ruang bawah tanah. Dengan susah payah, akhirnya aku berhasil menuruni anak tangga itu. Sekarang aku berada di sebuah ruangan yang lebih layak disebut gudang. Ruangan ini cukup luas, banyak tumpukan kardus bekas di mana-mana. Dengan penuh waspada, aku mulai menelusuri ruangan ini. Apakah ayah tahu kalau ada ruangan bawah tanah ini di rumah kita? Di sudut ruangan, kulihat seorang lelaki berdiri membelakangiku. Karena penasaran, perlahan aku mendekatinya. Dia mengenakan jaket hitam, topi, dan celana panjang berwarna hitam. Jadi kamu penghuni baru rumah ini? Lelaki itu membalikkan badan. Dari wajahnya, aku dapat menebak kalau dia berumur sekitar 50 tahunan. Bapak ini siapa? Kok ada di rumah saya? Dia tersenyum sinis. Ini rumahku, bukan rumah kamu. Lelaki itu mendekat, aku mundur beberapa langkah. Kata ayah, aku harus selalu hati-hati kalau bertemu dengan orang asing. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Dia mengambil kursi lipat yang tergeletak di lantai. Duduklah, aku mau ceritakan sesuatu padamu. Cerita apa? Tentang rumah ini. Jawabnya singkat sambil tersenyum. Tampaknya lelaki ini memang murah senyum dan ramah. Tidak ada salahnya mendengarkan cerita tentang rumah ini. Sambil terus waspada, aku duduk di hadapannya. Bapak kenapa bisa ada di sini? Tanyaku.
Sudah kubilang, aku pemilik rumah ini dan disinilah aku tinggal. Aku masih bingung kalau dia tinggal di sini. Kenapa ayah tidak memberitahuku? Rumah ini ada hantunya ya, Pak? Entah kenapa, tiba-tiba aku ingin menyampaikannya pada si pemilik rumah. Itu roh-roh orang yang mati di rumah ini. Mati? Kenapa? Tanya aku penasaran. Mereka semua dibunuh, kata lelaki itu. Salah mereka apa? Dan siapa yang membunuhnya? Aku sendiri yang membunuh mereka, karena aku tidak suka pada tingkah mereka. Mendengar penjelasannya, aku langsung berdiri dan hendak menjauh dari lelaki itu. Tenang, aku hanya membunuh orang jahat. Sudah kubilang, kalau aku orang baik, aku tidak akan menyakitimu, nak. Lelaki itu juga berdiri. Ia mencoba untuk menenangkanku. Aku harus naik lagi. Mungkin ayah sudah pulang, kataku lalu berjalan ke arah tangga. Ayahmu belum pulang, katanya. Dari mana bapak tahu? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Ayahmu yang memberitahuku. Lelaki itu naik ke atas kursi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Bapak mau apa? Tanyaku. Sebuah tali jatuh dari atas kepalanya. Dia mengalungkan tali tersebut ke lehernya. Pak, jangan pak, teriakku. Aku menjerit melihat lelaki itu tiba-tiba gantung diri di hadapanku. Kedua matanya melotot, kakinya bergerak-gerak, air kencingnya mengucur dari celananya. Dia sekarat dan mati begitu saja. Buru-buru aku lari ke arah tangga dan langsung naik ke permukaan. Sambil menangis, aku memanggil-manggil ayah, berharap dia dapat menolongku. Setibanya di anak tangga yang teratas, triplek itu masih tertutup rapat. Aku tidak bisa membukanya. Sementara itu, kudengar ada seseorang yang menaiki tangga. Itu pasti hantu. Ayah, tolong! Ayah! Teriakku sekuat tenaga. Ku coba mengetuk-ngetuk triplek tersebut, dan perlahan ada yang membukanya. Tampaklah seorang laki-laki yang wajahnya tidak asing. Aku ingat dia adalah lelaki yang membantu ayahku tadi siang. Ayo nak. Aku menyambut tangannya dan berhasil naik ke permukaan. Kamu kenapa bisa masuk ke sini? Tanya lelaki itu. Ayah, mana ayah? Aku tidak menjawab pertanyaan lelaki tersebut dan malah menanyakan ayah. Ayah kamu kemana emangnya? Tadi aku lihat pintu rumah terbuka, makanya aku cek ke sini. Takutnya ada maling, ujar lelaki itu. Rumah ini ada hantunya, aku takut, kataku. Hantu? Dia mengerutkan dahi. Iya, aku lihat hantu di rumah ini, kataku sambil terus menangis. Jangan khawatir, sekarang kamu aman. Aku akan menjagamu sampai ayahmu pulang, katanya. Dia menutup kembali lubang itu, lalu membawaku ke ruang tamu. Malam ini terasa sangat panjang. Aku tidak tahu ayahku di mana. Aku khawatir terjadi hal buruk kepada ayahku. Orang yang menolongku adalah Pak Heri. Dia salah satu warga sini. Kebetulan Pak Heri sedang ronda. Dia sengaja keliling untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke komplek ini. Untung saja dia melihat pintu rumahku yang terbuka, sehingga aku berhasil diselamatkan. Dia menemaniku sampai subuh dan paginya Pak Heri pamit pulang. Aku semakin khawatir dengan ayah. Sampai pagi ini dia tidak kunjung pulang. Aku berdiri menghadap jendela, memandangi jalan dan berharap ayah akan muncul di sana. Kata ayah, selama dia pergi, aku tidak boleh keluar rumah. Saat sedang melamun di depan jendela, tiba-tiba ku dengar suara pintu yang seakan dibanting. Suara itu berasal dari kamar yang penuh dengan lukisan. Kulihat pintu kamar itu terbuka lebar. Aku menelan ludah sendiri. Walau dipenuhi rasa takut, ku dekati kamar itu dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Orang-orang asing yang kulihat semalam seolah tidak meninggalkan jejak apapun. Tapi tunggu dulu, ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku. Di dinding dekat jendela kamar, ada lukisan wajah seorang lelaki yang sangat kukenal. Tidak salah lagi, itu lukisan wajah ayahku. Segera ku ambil kursi di dapur. Aku naik ke atas kursi untuk mengambil lukisan wajah ayah. Kuperhatikan dari dekat lukisannya.
Ini benar-benar lukisan wajah ayahku. Siapa yang melakukan ini? Kubawa lukisan itu ke dalam kamarku. Tak lama berselang, ponselku berdering. Di layar ponsel muncul nama ibuku. Ternyata ayah masih menyimpan nomor ibu. "Kamu di mana, Ardi? Kamu pindah rumah ya? Kok ayah kamu gak bilang-bilang sama ibu?" Tanya ibu yang langsung menodongku dengan pertanyaan. "Iya bu, kami pindah rumah." Ardi kira ibu tahu soal ini. "Ayah kamu gak bilang sama sekali. Kamu di mana sekarang? Bisa kasih tahu ibu lokasinya?" Aku loncat dari tempat tidur, lalu berjalan ke jendela. Aku tidak tahu pasti alamat rumah ini. Tapi di depan rumahku ada gapura yang bertuliskan Perumahan Gria Indah. Kesebutkan nama perumahan itu kepada ibu. "Oh iya, ibu tahu perumahan itu. Kamu jangan kemana-mana sebelum ibu datang ya," katanya. "Iya bu, ayah juga sampai sekarang belum pulang." "Pergi kemana ayahmu?" "Nggak tahu bu." "Ya sudah, ibu ke sana sekarang." Telepon pun ditutup. Ibu beberapa kali meneleponku untuk menanyakan rumah mana yang kami sewa. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan lokasi rumah ini. Ibu datang bersama suami barunya. Jelas aku tidak suka dengan lelaki itu. Walaupun dia tampak ramah, tapi tetap saja aku tidak suka melihat ibu bersama laki-laki lain. "Sejak kapan ayahmu pergi?" tanya ibu. Kami duduk di ruang tamu. "Dari semalam bu." "Udah ibu bilang kamu ikut ibu saja. Kalau sama ayah jadi terlantar kayak gini kan?" kata ibu dengan wajahnya yang terlihat kesal. Lelaki di sampingnya mengangguk-ngangguk. "Om senang kalau kamu mau ikut dengan kami. Om udah beli video game buat kamu di rumah. Om juga mau nyekolahin kamu di sekolah favorit biar kamu tambah pinter," kata lelaki gemuk itu sambil tersenyum. Aku tidak menanggapinya dan hanya tertunduk. Mau bagaimanapun, aku tidak akan pernah mau ikut sama ibu. Kasihan ayah. Dia pasti sedih kalau ditinggal sendirian. Ibu mengecek setiap ruangan rumah. "Rumah ini gak layak Ardi. Kumuh banget. Emang ayahmu udah gak mampu bayar sewa rumah yang kemarin?" "Iya bu," kata ayah, "harga sewanya semakin tinggi." "Ya harusnya ayahmu kerja lebih keras biar bisa bayar sewanya. Gimana sih?" Ibu dengan nada kesalnya. "Hari ini kamu ikut ibu saja yuk. Nanti kalau ayah udah pulang, ibu antarkan lagi ke sini." Ibu merangkul pundakku. "Enggak bu," kata ayah, "aku nggak boleh keluar rumah sebelum dia pulang." Ibu menghembuskan napas berat. Dia menoleh ke suaminya. "Ya sudah, begini saja. Ibu bakal nemenin kamu di sini sampai ayah pulang." Aku mengangguk dan melirik ke arah lelaki gemuk itu dengan tatapan benci. "Kamu mau nunggu di sini juga?" tanya ibu kepada suaminya. "Oh enggak, aku masih ada kerjaan. Kebetulan hari ini ada pengiriman emas ke tokoku," jawab lelaki itu. "Ardi, kapanpun kamu mau, Om siap jadi ayah kedua buat kamu," katanya sambil mengelus kepalaku. Aku diam saja. Enak saja mau jadi ayah keduaku. Aku nggak mau punya ayah gemuk dan botak kayak dia. Aku masih berharap ibu dan ayah bisa bersama lagi kayak dulu. "Ya sudah, aku pamit ya. Telepon aku kalau ayahnya Ardi sudah pulang. Nanti aku jemput kamu," tambah lelaki itu. Aku semakin cemas karena sampai malam tiba, ayah belum juga pulang. Ibu beberapa kali menghubungi ayah, tapi nomornya tetap tidak aktif. Ibu juga sudah menelepon kantor ayah, dan kata pihak kantor, ayah hari ini tidak masuk kerja tanpa izin. Aku pun semakin cemas. Sudah larut malam, dan ayah tidak kunjung pulang. Akhirnya, aku dan ibu ketiduran di kamar ayah. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Aku kaget karena ibu tidak ada di kamar. Apakah dia sudah dijemput? Kalau benar, tega sekali ibu ninggalin aku sendirian. Kuraih ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur, lalu mencari nomor telepon ibuku. Aku akan menghubunginya. Tapi saat telepon tersambung, kudengar sebuah ponsel berbunyi. Itu ponselnya ibu yang tergeletak di atas lantai. Berarti ibuku belum pergi. Mungkin saja dia ke toilet. Aku melangkah keluar kamar sambil memanggil ibu. Kulihat pintu kamar yang penuh dengan lukisan itu terbuka sedikit.
Aku juga mendengar seseorang sedang bernyanyi. Entah lagu apa yang ia nyanyikan. Suaranya sayup dan tidak terlalu jelas. Pelan-pelan kudekati kamar itu. Aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Di dalam kamar itu ada seorang laki-laki yang sedang melukis figur ibuku. Tepat di hadapan lelaki itu, ibuku diikat di atas kursi. Wajah ibu penuh dengan darah, seperti habis dipukul dengan benda tumpul. Selain itu, ada pisau yang menancap di dada kiri ibu. Dapat kupastikan kalau ibu memang sudah tewas. Lelaki yang tidak dapat kulihat dengan jelas wajahnya itu masih bernyanyi sambil sesekali melihat wajah ibu. Dengan piawai, dia melukis figur ibuku di atas kanvasnya. Aku ingin berteriak saat menyaksikan apa yang tengah aku lihat itu. Tapi lidahku keluh, tubuhku gemetar, tapi sulit untuk bergerak. Siapa lelaki itu? Dan apa yang harus kulakukan sekarang? Tampaknya dia tidak mendengar teriakanku, atau mungkin dia pura-pura tidak mendengarnya. Aku lari menjauh dari kamar itu, mencoba untuk kabur dari rumah itu. Sialnya, pintu susah sekali dibuka. Ada yang sengaja menguncinya. "Tolong!" teriakku sambil memutar handle pintu, berharap ada seseorang di luar sana yang mendengar suaraku. "Berisik!" bentak lelaki itu dari dalam kamar. Wajahku berkeringat, napasku terengah-engah. Aku terkejut saat melihat Pak Heri muncul dari dalam kamar. Tangan kirinya menggenggam kuas, sedangkan tangan kanannya menggenggam tali. Dia mendekatiku dengan wajah kesal. "Jangan berisik, nanti ada yang dengar," katanya. "Tolong!" Aku berteriak, tapi sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat mendengarku. Pak Heri mengikat kedua tangan dan kakiku, lalu menyeretku ke dalam kamar. Ia mengambil kursi lipat dan mendudukkanku di samping mayat ibu. Tubuhku juga diikat, mulutku dilakban. Aku menangis ketakutan sambil menoleh pada ibuku yang sudah tidak bernyawa. Lalu Pak Heri berjalan ke sudut ruangan. Dia menyingkirkan tumpukan lukisan dan membongkar keramik lantai itu satu persatu. Aku tidak tahu apa yang sedang ia cari. Sesekali, Pak Heri menyeka keringat di dahinya. Setelah keramik di sudut ruangan itu dibongkar, ia lalu menggali tanah tanpa alat apapun. Dia hanya menggunakan kedua tangannya. Dari dalam tanah itu, dia menarik sebuah lengan manusia dan memaksanya keluar. Tampaklah jasad ayahku yang sudah kaku. Aku mengamuk hingga jatuh ke lantai, masih dalam keadaan terikat pada kursi. Aku berusaha merangkak mendekati jasad ayahku. Pak Heri tidak memperdulikanku. Dia menyeret jasad ayah lalu menyandarkannya pada ibu. "Nakal banget sih kamu," katanya sambil menarikku kembali ke posisi awal. Pak Heri membariskan kami. Dia juga membenarkan posisi ayah. Tangan ayah yang diletakkan di atas lahunan ibu, sedangkan kepala ibu ditundukkan ke arah ayah sehingga terlihat sedang bermesraan. Dia juga membetulkan posisiku agar menghadap ke ibu. "Nah, kalau begini kan enak posisinya. Kamu jangan bergerak ya, mau saya lukis dulu." Dia kembali ke tempat duduknya, lalu mengganti kanvasnya dengan yang baru. Setelah lukisan itu selesai, Pak Heri menunjukkannya padaku. Aku tertunduk karena tidak sanggup melihat lukisan mengerikan itu. "Nah, kita pajang di sini ya," ujar Pak Heri. "Kau tahu Ardi, sebagian lukisan ini adalah karya bapakku. Kami memang gemar melukis orang mati," katanya sambil membetulkan posisi lukisannya agar presisi. Kemudian Pak Heri menghampiriku. Dia merogoh sesuatu dari celana pendeknya. "Lihat ini Ardi." Dia menunjukkan foto anak kecil seumuranku. Foto hitam putih dan sudah lusuh.
Kau mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Jangan khawatir, aku akan merawatmu seperti anakku sendiri. Aku menggelengkan kepala sambil terus melenguh. Tak lama kemudian, ada seseorang mengetuk pintu. Dia memanggil-manggil nama ibuku. Aku kenal suaranya. Itu suami baru ibuku. Mendengar suara itu, Pak Heri panik. Dia membuka ikatan tali di kursiku. Dengan terburu-buru, Pak Heri langsung menggotongku ke dapur. Dia membuka triplek yang menutupi lubang bawah tanah. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung melempar tubuhku ke dalam lubang itu. Kepalaku membentur lantai sampai berdarah. Tapi aku masih dalam keadaan sadar. Tali yang mengikat kaki dan tanganku sangat kuat membuatku tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa kuperbuat selain berdoa. Semoga ada seseorang yang bisa menyelamatkanku. Dari atas, kudengar triplek itu dibuka kembali. Ada benda yang dijatuhkan dari sana. Aku mengaduh kesakitan karena benda itu menimpa punggungku. Saat kulihat, ternyata itu adalah kepala suami barunya ibuku. Aku tidak ingat siapa namanya, tapi jelas sekali aku kenal wajah itu. Aku menjerit sekuat tenaga. Suaraku tertahan di tenggorokan. Sesaat setelah kepala itu jatuh, Pak Heri juga menjatuhkan bagian tubuh lainnya dan hampir saja menimpaku. Malam ini bagaikan mimpi buruk. Aku tidak menyangka kalau Pak Heri adalah dalang dari semua ini. Tapi kenapa dia berbuat seperti ini? Apakah semua lukisan itu adalah orang yang pernah ia bunuh? Sesaat kemudian, kudengar ada seseorang yang menuruni tangga. Itu pasti Pak Heri. Aku meringsut mencari tempat untuk bersembunyi. Sambil menuruni tangga, Pak Heri bersiul. Sesekali dia juga memanggil namaku. Ardi, Ardi, ayah datang. Suara itu sangat mengerikan bagiku. Pak Heri mencariku sambil bersiul. Aku menahan tangis dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dia memanggil namaku. Suaranya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban yang menyegel mulutku. Seketika aku berteriak sekuat tenaga. Dia malah tertawa dan menarik kakiku, lalu menyandarkan tubuhku ke dinding. Ardi, mulai saat ini kamu jadi anakku ya, dan ruangan ini jadi kamar kamu sekarang, kata Pak Heri. Aku menolak. Aku pun meludahi wajahnya. Aku gak mau jadi anakmu, dasar pembunuh. Namun dia tidak marah. Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. Saat pertama kali lihat kamu, aku langsung teringat anakku. Dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Maafkan aku ya, jangan khawatir. Kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula, semenjak ayahku meninggal gantung diri, rumah ini jadi milikku. Jadi kamu bebas tinggal di sini selamanya. Gak mau. Tolong Pak, keluarkan aku dari sini. Aku nangis lagi. Aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi malapetaka bagi keluargaku. Jangan nangis dong. Kan ada ayah di sini. Kamu lapar ya? Sebentar, ayah carikan makanan dulu, katanya sambil mengecup keningku. Dia naik ke permukaan. Tidak lama kemudian, Pak Heri kembali dengan membawa kantong plastik hitam. Entah apa isinya. Nah, ini ayah bawa makanan buat kamu. Dia menunjukkan isi plastik hitam itu. Aku langsung mulai ingin muntah. Bahkan saat belum melihat isinya, aku mencium bau menyengat. Ternyata di dalam plastik itu ada genangan telur busuk. Entah dari mana dia mendapatkannya. Pak Heri memasukkan telunjuknya ke dalam plastik, lalu mengaduk-aduk telur busuk itu. Ini enak, katanya sambil menjilati telunjuknya. Tolong, jangan Pak, aku nggak mau, teriakku sambil nangis. Ini enak kok, buka mulut kamu. Dia memegang kepalaku, memaksaku agar memakan telur busuk itu.
Aku mengibaskan plastik itu dengan kepalaku sendiri. Seketika saja, plastik jatuh dan telurnya acak-acakan di lantai. Lagi-lagi Pak Heri tidak marah. Dia malah tersenyum sambil mengelus-ngelus kepalaku. Ya sudah, kalau kamu gak mau, nanti ayah carikan makanan yang lebih enak lagi ya. Sekarang ayah mau melukis dulu. Dia naik ke permukaan dan kembali membawa peralatan lukis. Dia lalu menyeret kursi lipat yang tergeletak di sudut ruangan. Yang bikin aku bergidik ngeri, yaitu Pak Heri mendudukan jasad suami ibuku yang sudah tak berkepala. Ini bakal jadi karya seni yang hebat. Tubuh tanpa kepala. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak dan mulai melukis. Kau lihat ayahmu ini melukis. Siapa tahu kelak kamu jadi seniman handal seperti ayah, kata Pak Heri sambil menoleh kepadaku. Dia tersenyum ramah. Aku tidak menjawab, tapi air mataku terus menetes. Tubuhku kini bergetar kedinginan. Kepalaku juga terasa sakit. Darah membasahi wajahku. Benturan tadi sangat keras. Aku heran kenapa aku masih bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini. Aduh, catnya habis. Padahal belum selesai. Ayah mau ambil catnya dulu ya. Tolong jaga lukisan ayah, pinta Pak Heri. Dia lalu naik lagi ke permukaan. Mayat lelaki tanpa kepala yang duduk di hadapanku benar-benar menakutkan. Ini adalah momen paling horor dalam hidupku. Ditambah lagi, ruangan ini yang begitu hening. Aku hanya mendengar suara tangisku sendiri yang tertahan dan sesegukan. Semakin lama, ruangan ini semakin mengerikan. Ku coba memejamkan mata agar tidak terus-terus melihat jasad tanpa kepala di hadapanku. Tak lama kemudian, ku dengar suara kursi berderit. Saat membuka mata, jasad tanpa kepala itu berdiri di hadapanku. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu meringsut untuk menjauh dari jasad yang tiba-tiba hidup kembali. Sialnya, jasad itu malah mendekatiku. Dari kejauhan, aku juga melihat kepalanya menggelinding ke arahku. Aku benar-benar takut, tapi tali yang mengikat tangan dan kakiku begitu kuat dan tidak bisa dilepas. Kepala itu kini benar-benar ada di hadapanku. Matanya perlahan terbuka. Bibirnya kemudian tersenyum dan mulai terbuka, seperti hendak mengatakan sesuatu. Ardi, ayo kita main, lirihnya. Aku berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang bisa mendengarku. Rasanya aku mau mati saja menyusul kedua orang tuaku. Aku Heri. Dari dulu, aku tinggal bersama bapakku di rumah ini. Sedangkan ibu meninggal saat aku masih kecil. Aku ini seorang pelukis, tapi berbeda dengan pelukis lainnya. Aku suka sekali melukis orang yang sudah mati. Aku yakin kalau bakat melukis ini ku dapat dari bapak, sebab dia juga seorang pelukis handal. Aku suka sekali melukis orang yang sudah mati. Bapak juga suka melukis mayat. Koleksi lukisan di kamar itu adalah orang-orang yang sudah bapak bunuh. Mayatnya lalu dia kubur di bawah lantai. Setelah bapak meninggal karena gantung diri, akulah yang melanjutkan bapak menjadi seorang pelukis mayat. Mula-mula aku sering mencari mayat orang yang baru meninggal. Kudandani mayat itu agar terlihat rapi. Lalu kulukis wajahnya. Sayangnya, jarang sekali ada orang yang meninggal di kawasan ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk membunuh seperti yang dilakukan bapakku. Yang kubunuh tentunya bukan warga sini, tapi orang-orang yang menyewa rumahku. Kubantai mereka semua, dijadikan model lukisan. Dan kalau rumahku tidak ada yang menyewa, biasanya aku membunuh pedagang keliling yang melintas di depan rumah. Kubujuk mereka untuk masuk rumah, lalu kucekik lehernya dari belakang dengan kabel. Tapi kali ini, ada yang tidak biasa. Anak yang sedang kusekap di ruang bawah tanah itu mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Aku tidak tega kalau harus membunuhnya. Dia akan kuangkat sebagai anak. Sejak pertama kali melihat anak itu, aku langsung bertekad untuk membunuh orang tuanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar aku bisa memiliki anaknya.
Sebenarnya dulu, aku tinggal jauh dari kota ini. Aku pernah bekerja sebagai tukang pos dan punya kehidupan yang sempurna. Aku punya istri cantik, juga anak yang pintar. Namun semua itu berubah satu persatu. Keluargaku meninggal. Istriku mati kecelakaan di tol Cipali, sedangkan anakku terkena kanker. Sejak saat itulah aku kembali ke rumah bapak dan tinggal bersamanya. Setiap bulannya ada saja yang membeli lukisan bapak. Mereka tidak pernah tahu kalau sosok lukisan itu adalah orang-orang yang kami bunuh. Belum ada yang tahu soal pembunuhan ini. Aku lupa berapa jumlah orang yang telah kami bunuh. Sebagian dari mereka kami kubur di halaman belakang. Setelah mengambil cat, aku kembali ke ruang bawah tanah. Kasihan anakku ditinggal sendirian. Pasti dia takut melihat jasad tanpa kepala di hadapannya. Sesampainya di ruang bawah tanah, kulihat anakku terkapar tidak sadarkan diri. Ada jasad tanpa kepala berdiri di depan anakku. "Bapak, jangan nakut-nakutin anakku," bentakku. Aku tahu pasti roh bapakku yang masuk ke dalam jasad itu. Seketika, jasad itu lunglai dan terkapar begitu saja. Segera ku hampiri anakku. Satu persatu, ku lepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Lalu ku baringkan dia di atas kardus. Aku masih bisa merasakan denyut nadinya. Untung saja dia masih hidup. Hampir saja lupa, aku masih punya kerjaan. Mayat-mayat ini harus dikubur. Takutnya nanti ketahuan sama warga. Segera ku ambil tali di sudut ruangan, lalu mengikatnya pada jasad itu. Ku tarik pelan-pelan jasadnya dari atas permukaan, lalu kuseret ke atas halaman belakang. Aku lupa lahan sebelah mana yang belum ada mayatnya. Halaman belakang rumahku memang cukup luas, tapi seingatku, lahan ini sudah terisi penuh oleh mayat. Daripada bingung, kuraih cangkul lalu menggali tanah di sudut pagar. Namun cangkulku menghantam benda keras dan ternyata lahan itu sudah diisi mayat. Aku pun berdecak kesal, lalu menimbun kembali mayat tersebut. Kuseret jasad tanpa kepala ke sudut sebelah kanan, tepatnya di bawah pohon pisang. Semoga saja belum ada mayat yang dikubur di sini. Ku hantamkan kembali cangkulku sampai kedalaman 1 meter. Lahan itu masih bersih, belum ada mayatnya. Aku menyeka keringat di dahi. Kemudian, kumasukkan mayat lelaki itu ke dalam lubang beserta kepalanya. Aku juga mengambil 2 mayat lainnya, yang tak lain adalah kedua orang tua Ardi. Aku mengubur mereka dalam satu lubang. Di atas permukaannya, kutimbun dengan rerumputan. Masih ada satu masalah lagi. Mobil si lelaki yang kupenggal, kepalanya masih terparkir di depan rumah. Aku bingung harus kuapakan mobil itu. Tapi yang terpenting, malam ini aku harus membersihkan bercak-bercak darah di rumahku. Keesokan paginya, ada seseorang yang mengetuk pintu. Siapa pagi-pagi begini ganggu orang tidur? Dengan kesal, kubuka pintu itu. Tampaklah 2 orang lelaki di hadapanku. Salah satu dari mereka menyapaku sambil tersenyum ramah. "Dengan Pak Heri?" "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" tanyaku balik. "Kami mau beli lukisan Bapak. Saya dengar Bapak adalah pelukis hebat di kawasan ini." "Oh iya, silahkan masuk." Aku mempersilahkan mereka masuk. Mereka berdua pun masuk sambil melihat-lihat rumahku. "Lukisannya di kamar ini, Pak," kataku sambil membuka pintu kamar. Mereka masuk ke galeriku. Wajah mereka tampak terkagum-kagum melihat koleksi lukisanku. Dan tiba-tiba saja mereka menginjak keramik yang belum sempat kusemen lagi. "Wah, keramiknya rusak ya, Pak?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, itu belum sempat aku perbaiki." "Pak mau beli lukisan yang mana ya?" Mereka tampak bingung. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka pun bertanya, "Suara siapa itu?" "Sia, itu pasti Ardi." Suaranya terdengar sayup sampai ke kamar ini. "Itu ada yang minta tolong," kata lelaki kurus. "Siapa ya?" Aku pura-pura tidak tahu. Suaranya dari arah sini. Lelaki berambut keriting keluar dari kamar dan menunjuk dapur. "Iya, benar dari dapur." Aku membenarkan. "Saya sudah seminggu nggak di rumah, Pak. Ada urusan di luar kota."
Jangan-jangan ada orang yang masuk rumah saya, kataku. Wajah mereka sama sekali tidak curiga. Coba kita cek, ajak lelaki kurus. Kami pun beranjak ke dapur. Sialnya, aku lupa menutup triplek itu dengan keramik. Suaranya dari bawah sini. Lelaki kurus menunjuk triplek itu. Ada ruang bawah tanah ya, Pak? Tanya lelaki keriting. Tampaknya dia mulai curiga. Ada, Pak. Coba aja kita cek yuk, ujarku. Aku membuka triplek itu. Lelaki kurus masuk bersamaku ke dalam lubang itu. Sesampainya di ruang bawah tanah, aku mengikutinya dari belakang. Tolong! Ardi menangis sambil minta tolong. Ada anak kecil, Pak Heri. Saat lelaki kurus itu menoleh ke arahku, kuhantam dia dengan sebuah linggis. Seketika dia terkapar. Kedua matanya melotot. Napasnya tertahan di tenggorokan. Dia sekarat. Tubuhnya mulai bergerak-gerak seperti kecoa yang baru saja dibunuh. Tolong! Mendengar bunyi pukulan itu, Ardi semakin berteriak. Aku tersenyum tipis sambil menyeka darah yang barusan muncrat di dahiku. Aku menengok ke atas tangga. Tinggal satu orang lagi di sana. Kudengar dia memanggil-manggil temannya. Segera aku naik ke permukaan. Tolong mas, ada anak kecil di bawah. Tolong bantu kami, pintaku. Aku akan menjebaknya lagi. Dia pun buru-buru turun ke bawah. Aku sudah menunggunya dan siap menghantam kepalanya dengan linggis. Mana anak kecilnya? Tanya dia sambil menoleh ke arahku. Sialnya, saat kuhantamkan linggis itu, dia berhasil menghindar, lalu menerjang tubuhku. Kami pun sama-sama terjungkal. Bangsat, apa-apaan ini? Bentaknya. Sambil merangkul tubuhku dengan sangat kuat. Sementara itu, Ardi terus berteriak minta tolong. Aku mengamuk. Tangan kananku mencari linggis yang tergeletak tak jauh dariku. Dengan susah payah, aku berhasil meraih linggis itu. Lalu dalam posisi terbaring, kupiting leher belakangnya. Dia tampak kesulitan bernapas. Mati kau, teriakku sambil tertawa. Keingat membasahi wajahku. Sekuat tenaga, kucapit leher belakangnya. Lalu dia menghantam telingaku dengan tinjunya. Seketika saja telinga kananku berdarah sampai membasahi wajahku. Kini linggis itu ada di tangannya. Saat dia akan menghantamku dengan ujung linggis, aku berhasil menghindar lalu ketendang perutnya. Lelaki itu terjungkal. Segera aku raih linggis dan menancapkan ujung linggis tepat di perutnya. Dia sekarat dan tewas seketika. Sementara temannya dari tadi masih sekarat. Dia menatapku, tubuhnya kaku seperti orang yang kena stroke. Aku jongkok dan menatap wajahnya yang seperti menahan sakit. Bibirnya bergetar. Aku tahu dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku tidak mau membunuhnya. Biarkan dia merasakan sakitnya sekarat. Kita selamat, Ardi. Ayah sudah membunuh mereka. Aku menghampiri Ardi yang meringkuk di sudut ruangan sambil menangis. Ayo kita pindah ke kamar. Kutarik lengannya, tapi tampaknya anakku itu tidak bisa berdiri. Dia terlihat lemas dan pucat. Mungkin dia belum makan dari kemarin. Tunggu di sini ya, ayah mau cari makanan dulu buat kamu. Aku naik ke permukaan. Lubang itu kututup kembali dengan triplek dan kutindih dengan lemari agar Ardi tidak kabur. Aku akan masak mie instan untuk Ardi. Kesian sekali anakku itu. Pasti dia kelaparan. Oh iya, hari ini aku juga akan melukis. Ada 2 mayat baru yang bisa kujadikan model. Tampaknya karyaku akan sangat bagus. Bukankah selama ini karyaku memang selalu bagus? Menu pagi ini adalah mie instan dan telur mata sapi. Kuputar lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan, karya Ismail Marzuki. Lagu itu mengingatkanku pada masa-masa indah bersama istri tercinta. Setelah semua matang, kubawa makanan itu ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati aku menuruni anak tangga agar makanannya tidak tumpah. Saat hendak menyuapi Ardi, tiba-tiba ku dengar ada yang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Sialan, siapa lagi sih? Banyak sekali tamu pagi ini. Kuletakkan makanan di hadapan Ardi yang masih meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya menggigil, wajahnya juga pucat
kasihan sekali anakku itu. Segera aku naik ke permukaan. Dari balik jendela, kulihat seorang lelaki berpakaian dinas. Mungkin saja dia petugas dari kecamatan. Sebisa mungkin, kupasang wajah ramah, lalu kubuka pintu. Lelaki itu tersenyum ramah padaku. Dia mengenakan papan nama bertuliskan Asep. Segera kusapa dia. "Selamat pagi Pak Asep. Ada perlu apa ya?" tanyaku sambil tersenyum. Dahinya seketika berkerut. Dia seperti melihat sesuatu yang aneh pada diriku. "Di wajah Bapak ada darah tuh." Dia menunjuk wajahku. "Oh, tadi habis potong ayam. Hari ini saya masak ayam, Pak." "Maaf mengganggu waktunya Pak Heri. Kedatangan saya ke sini mau tanya soal rumah Bapak," ujarnya. "Tanya apa ya, Pak?" "Rumah Bapak ada yang sewa ya?" "Kemarin sih ada, tapi sekarang orang yang sewa rumahku sudah pindah." "Kenapa ya, Pak?" tanyaku lagi. "Ada saudaraku yang mau sewa rumah Bapak," kata lelaki itu. Begitu ya? Masuk aja dulu, Pak, biar enak ngobrolnya kita." Aku mempersilahkannya duduk di sofa. "Kira-kira mau sewa berapa lama, Pak?" "Kurang lebih setahunan lah." "Boleh, Pak. Kira-kira kapan mau mulai sewanya?" tanyaku. "Minggu depan. Saudaraku sudah berkeluarga dan punya 2 anak." "Oh iya, harga sewanya berapa buat setahun, Pak?" 15 juta, Pak." "Baik, nanti akan saya infokan ke saudara saya, Pak," katanya. "Sebentar ya." Aku mengambil secari kertas dan pulpen lalu menulis nomor teleponku di kertas itu dan menyerahkannya. "Ini nomor teleponku, Pak. Hubungi saya aja ya, Pak." "Baik, Pak. Kalau begitu saya pamit ya," katanya sambil beranjak keluar rumah. Aku mengantarnya sampai depan pintu. Sebelum dia pergi, lelaki itu sempat mengomentari mobil yang terparkir di halaman rumahku. "Wah, Pak Heri punya mobil berplat nomor Bandung ya?" Dia memperhatikan mobil itu. "Oh iya, itu baru saya beli beberapa minggu lalu dari orang Bandung. Keren mobilnya, Pak," katanya sambil menyalakan mesin motor. Aku hanya tersenyum. Kalau saja tadi dia berani macam-macam, pasti sudah kubunuh. Setelah itu, aku kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya Ardi tidak mau makan. Tubuhnya semakin lemas. Aku khawatir dia sakit. "Kamu sakit ya, Nak?" Aku menyentuh keningnya. Ardi tidak menjawab. Kedua matanya menatapku. Tatapan itu tajam, seperti hendak membunuhku. "Ayah bilang makan. Kalau kamu gak makan, nanti kamu mati." Aku menjajali mulutnya. Dia malah menangis. Karena tidak tega, aku pun kembali melunak. "Maafkan ayah. Ayah gak mau kamu sakit," kataku sambil mengelus rambutnya. Dia tetap menangis. Kemudian, aku mengecek lelaki yang kepalanya tadi aku hantam. Apakah dia sudah mati? Aku cek lelaki yang terkapar di lantai. Tampaknya dia masih hidup. Dadanya turun naik. Dia masih sekarat. Aku punya ide. Selama ini aku hanya melukis orang yang sudah mati dan belum pernah melukis orang yang sedang sekarat. Ini akan jadi pengalaman pertamaku. Kusandarkan lelaki itu pada dinding. Kedua matanya berkedip-kedip. Semoga saja dia nggak keburu mati. Perlahan aku mulai melukis wajahnya. Kepala lelaki itu miring, seperti orang yang terkena penyakit stroke. Saat sedang melukis, tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepalaku dari belakang dengan benda keras. Seketika aku terkapar di lantai. Sesaat sebelum tak sadarkan diri, kulihat Ardi menaiki tangga. Sialan, ternyata dia hanya pura-pura lemas. Aku berhasil kabur dari rumah Pak Heri. Untung saja, pintu rumahnya tidak dikunci. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke perumahan warga untuk meminta tolong. Warga di sana tidak mau gegabah. Mereka langsung menelepon polisi. Sedangkan aku dibawa ke rumah sakit. Anehnya, menurut cerita warga sekitar, saat polisi menyergap rumah Pak Heri, bajingan itu sudah tidak ada di rumah. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Pak Heri terkapar setelah aku hantam dengan benda keras. Aku menceritakan semua kejadian yang kulihat di rumah itu pada polisi, dan mereka berhasil menemukan mayat-mayat manusia yang terkubur di bawah lantai dan halaman rumah. Sedangkan Pak Heri buron. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang.
Rumah Pak Heri dibakar warga. Mereka geram dengan kasus pembunuhan yang sadis yang dilakukan Pak Heri. Kini rumah itu rata dengan tanah. Ruang bawah tanahnya masih ada. Kata warga, ruang bawah tanah itu menjadi sangat angker. Mereka sering mendengar jeritan wanita dari lubang itu. Karena meresahkan, akhirnya lubang itu diuruk dengan tanah. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kemana larinya Pak Heri? Bertahun-tahun kasus ini masih menjadi misteri. Banyak yang berpikir kalau Pak Heri dibawa oleh makhluk halus ke alam jin. Aku pribadi tidak percaya dengan hal itu. Aku yakin sampai saat ini Pak Heri masih hidup. Tapi di mana dia? Ingin sekali aku membunuhnya. Selama bertahun-tahun aku berusaha mencari keberadaan bajingan itu, dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Di hari ulang tahunku yang ke-29, aku merayakan dengan istri dan kedua anakku di rumah. Aku juga mengundang beberapa staf kantorku. Aku memang sekarang sudah berkeluarga dan menjadi pengusaha sukses. Tapi tetap saja masih ada yang mengganjal dalam hidupku. Kejadian masa kecil yang mengerikan, membuat resah. Mungkin kalau saja aku berhasil membunuh bajingan itu, hidupku akan tenang. "Ayo Pak Ardi, tiup lilinnya," kata stafku sambil tersenyum ramah. "Iya Pak, ayo tiup. Baca doa dulu ya." Istriku menyentuh pundakku. Lamunanku buyar dan segera ku tiup lilin kue ulang tahunku. Mereka pun bertepuk tangan. Istri dan anakku memelukku. Tidak lama kemudian ada seseorang menekan bel pintu rumahku. Itu pasti teman-temanku yang terlambat datang. Namun dugaanku salah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya menemukan bingkisan segi 4, seperti bingkai foto besar yang dibungkus menggunakan kertas karton. Langsung kubuka bingkisan itu. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Sosok dalam lukisan itu benar-benar membuatku terkejut. Lantaran ada diriku sendiri di lukisan itu yang sedang terikat di kursi sambil menangis. Juga ada jenazah ibu yang dibunuh dan ayah yang kepalanya bersandar di lahunan ibu. Aku ingat betul saat itu Pak Heri melukis kami. Siapa yang mengirim lukisan ini? Aku lari ke halaman rumah mencari si pengirim lukisan, namun sama sekali tidak ada siapa-siapa di halaman rumahku. Kubuka pintu gerbang. Lagi-lagi di depan rumahku juga sepi. Aneh sekali. "Kenapa ya?" tanya istriku. Dia juga ikut panik. Aku langsung mengecek kembali lukisan itu. Tepat di bawah lukisan ada sebuah tulisan yang sangat kecil, tapi masih dapat aku baca. "Selamat ulang tahun anakku tercinta. Salam dari ayahmu, Heri." Bajingan itu ternyata masih hidup, dan selama ini dia mengintaiku. Dan cerita pun selesai.